Oke, baik. Untuk openingnya akan saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, yang terdiri dari saya sendiri, Hafizul Kisti, selaku ketua kelompok, disertakan oleh Rolando Sihaloho dan Syahrul Ramadan. Sebelumnya, kami telah mempresentasikan di bagian latar belakang, permasalahan, landasan teori, metodologi, analisa pembahasan, kesimpulan, dan terakhir pada pembahasan poster, yang dimana sebelumnya telah ditayangkan di bagian YouTube ini selama 30 menit, nanti bisa dicek lagi. Dan sekarang saatnya kami akan berfokus untuk membahas bagian mockup aplikasi Pagya, dari bagaimana cara ia terhubung dengan pakaian. Oke, dan untuk bentar dulu, saya buka dari sini. Oke, dan untuk presentasi akan dilanjutkan oleh Syahrul Ramadan. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan membahas tampilan awal mockup pada aplikasi Pagya. Pertama, tentunya kita akan mengunduh aplikasi Pagya melalui penyedia aplikasi. Lalu kita klik open untuk membuka aplikasinya. Selanjutnya, setelah aplikasi terbuka, kemudian ditampilkan salam membuka yang setelah itu dapat kita lewati. Klik skip untuk ke tahap selanjutnya. Selanjutnya kita bisa dilanjutkan dengan klik go it. Biasanya di sebuah aplikasi akan muncul pop-up singkat yang dapat diteruskan ataupun dilewati sekarang. Kita mencet ask me later. Selanjutnya, tanda lonceng berguna untuk misal adanya notifikasi dari aplikasi tersebut. Dapat diatur seberapa penting notifikasi. Sekarang kita klik X untuk melewatinya. Kita mencet sign in untuk melakukan login supaya dapat mengetahui bagaimana akses login. Ada banyak pilihan akses. Yang pertama ada Facebook, Twitter, dan juga alamat email. Pertama-tama kita coba login menggunakan Facebook. Selanjutnya klik continue with Facebook. Berikut tampilan login via Facebook dengan langsung mengisikan email dan password. Klik X untuk mencoba registrasi via email. Pencet sign up with email untuk melakukan registrasi via email. Selanjutnya mengisikan form registrasi, kemudian klik sign up untuk mendaftarkan akun. Jika registrasi berhasil, sekarang klik OK untuk menutup tampilan pop-up. Registrasi telah berhasil, untuk klik OK untuk menutup tampilan pop-up. Kali ini kita langsung pencet already have account. Sini kita bisa masukkan email dan password sehingga dapat memasuki halaman utama pada aplikasi Pagya. Kemudian klik sign in. Halaman utama menampilkan pakaian yang dikenakan, menu sidebar di bagian bawah, dan juga sidebar untuk melihat menu lainnya. Klik sidebar untuk melihat pilihan lainnya. Ketika membuka sidebar, terlihat menu lainnya di bagian samping. Untuk mempermudah, member diberikan juga shortcut dalam bentuk thumbnail. Maka dari itu kita klik browser kategoris. Berikut tampilan browser kategoris. Ada device untuk melihat tampilan utama pada pakaian, message untuk berkomunikasi atau pesan, GPS untuk melihat orang sekitar yang menggunakan pakaian Pagya serupa, setting, tombol pengaturan, shop untuk berbelanja, profile untuk menjelaskan identitas, payment untuk menggunakan metode pembayaran yang akan ditentukan, notifikasi untuk melihat pemberitahuan, red dalam memberikan ulasan, ada dan feeds dengan menampilkan timeline berita dan lain-lain. Tampilan device menunjukkan pada slide sebelumnya, maka kita sekarang membuka pesan, klik message. Tampilan chat berupa dari relasi pertemanan ataupun juga pada admin. Kita dapat mengklik tampilan chat teratas. Sebuah permisalan dalam berkomunikasi dengan admin untuk menanyakan seputar garansi. Admin nantinya akan mengabarkan pada pegawai yang bertanggung jawab pada bidang customer care melalui halaman admin via website.
Sekarang kita klik back untuk ke halaman customer care. Sebuah fitur berikutnya itu tombol GPS. Terlihat kita masuk ke GPS, terlihat beberapa orang di sekitar juga mengenakan kostum Pegia. Klik 3 garis untuk melihat masing-masing lokasi penjelasan. Di bagian ini menjelaskan lokasi yang tersebar. Kita klik salah satu lokasi untuk melihat versi thumbnail yang sehingga dapat menggambarkan spesifikasi lokasi yang jelas untuk melihat dari masing-masing lokasi penjelasan. Berikut tampilan gambar secara jelas. Sekarang kita klik back untuk membuka kembali browser kategori. Oke, selanjutnya akan dilakukan oleh Rolando Sihaluho. Terima kasih. Terima kasih buat saya menunjukkan klik setting untuk buat fitur pengaturan. Terdapat 3 pilihan itu di setting, notification, dan methods. Klik verify. Dalam discovery setting, mengedit identitas singkat dan untuk sementara fitur saturasi dalam terlebih dahulu berada di fitur setting. Klik back untuk melihat pilihan pengatur lainnya. Sekarang kita klik tombol notifikasi. Bagian notifikasi ada pemberitahuan perpesanan. Klik back untuk melihat fitur ketiga. Dilanjutkan kembali untuk klik payment methods. Karena ADD untuk menambah metode pembayaran. Kami mengundang Bapak Ibu semua asesor dikarenakan kita akan Pop-up untuk mempersiapkan pemasangan metode pembayaran, klik continue. Nanti ada 2 materi yang disampaikan saya dan Pak Rahmat. Dan sekarang kita kembali ke halaman Boris. Kalau saya secara umumnya terkait sertifikasi yang ada. Sebelum memasuki button shop, ini akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai profil. Klik profil. Di bagian profil berisi identitas dasar, informasi privasi, password, aksesibilitas, dan juga pilihan logout. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Klik KPS pilihan untuk mengganti foto profil. Di bawahnya, member dapat melakukan logout yang nantinya dapat dilakukan kembali. Kali ini kita akan klik logout, kemudian ke halaman browse setting. Di bawahnya member dapat melakukan logout yang nantinya melakukan lagi kembali. Kali ini akan klik logout, kemudian ke halaman browse setting. Beruntun button payment sebelumnya telah dijelaskan di bagian fitur setting, maka dari itu dapat dilewati. Sekarang kita saya mengenalkan beberapa sponsor yang ada di SB. Mungkin Bapak Ibu sudah mengetahuinya dari asing lagi. Itu merupakan halaman pemberitahuan mengenai informasi terbaru, dapat berupa pesan, reviews, dan lainnya. Kita klik more untuk kembali ke browse. Mereka terkait teknis, Cisco, LSPB. Untuk memberikan ulasan seputar produk yang dikenakan yang telah dalam mengulas produk dapat memberikan penilaian berupa bintang disertakan dengan foto dari hasil pembelian maupun barang yang telah dikenakan sebelumnya. Dalam mengulas produk dapat memberikan penilaian barang bintang disertakan foto hasil pembelian maupun barang yang telah dikenakan sebelum. Klik lagi. Klik tombol feeds untuk melihat lain. Fitur feeds like-nya pada media sosial untuk berkumpulnya para komunitas bahagia, sehingga dengan adanya komunitas secara
untuk strategi pemasaran yang dilakukan perusahaan kembali ke kategori. Selanjutnya di terkait skema dan implementasi. Baik, terima kasih waktunya Rolando. Kali ini saya akan mempresentasikan di bagian shop. Yang pertama, kita klik button shop dulu ya. Klik button. Nah, halaman shop ini menampilkan seputar produk yang ditawarkan, barang yang sebelumnya dicari, serta barang yang direkomendasikan. Klik chat button yang berada di bagian bawah menu, kemudian klik deal of the day untuk melihat bagian bawahnya. Jadi ini gambarnya, ini iklan, dan kita klik bawahnya dulu ya, deal of the day. Jadi kita ibaratnya tuh kayak scroll ke bawah. Nah, di bagian scroll bawahnya ini, terdapat berbagai kategori pakaian yang mana apabila diklik pakaiannya, maka akan diproses untuk melakukan check out ataupun add to cart. Sekarang kita klik pakaiannya. Misalnya kita klik 3 pakaian ya, 1, 2, 3. Apa yang terjadi? Maka produk yang telah dipilih, maka akan kita masukkan ke dalam chart. Kemudian kita klik go to the chart untuk ke tahap proses berikutnya. Yang di bagian bawah sini ya, go to chart. Nah, setelah masuki halaman chart, masih dapat ditambah dan dikurangi dari stok barang yang akan dibeli. Ini merupakan tampilan preview sebelum melakukan pembelian. Untuk selanjutnya, kita akan masuki halaman user profile pada bagian shop e-commerce. Jadi di bagian sini ada user profile. Jadi ini bedanya kalau yang tadi kan cuma pengaturan setting. Kalau ini user pada bagian e-commerce. Dilanjutkan lagi memasuki tahap akhir, yaitu user profile pada bagian e-commerce. Halaman ini untuk melihat orderan yang telah kita pesan dan membuat list dari pembelian kita. Oke, untuk bagian mockup itu saja, sedikit tambahannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Kemudian akan dilanjutkan sesi tanya jawab. Terima kasih. Oke, untuk sekiranya ada yang mau tanya, soalnya tadi ada yang mau nanya sebelum mulai. Soalnya kan tadi kelompok saya sudah melihat video yang 30 menit sebelumnya. Dipersilakan yang mau bertanya. Baik, saya ada beberapa, mungkin satu aja ya dari saya. Saya jujur melihat konsep kali ini sangatlah bagus ya, sangat menarik. Kira-kira jika dikembangkan ke depan lagi, akan seperti apa bentuknya nih? Kalau dikembangkan lebih lanjut lagi nih. Oke, baik. Ini saya yang jawab aja ya. Jadi begini, Vin. Ini kan pertama masih artikel ilmiah ya, PKM artikel ilmiah. Jadi kita masih mencari latar belakang permasalahannya apa dari kasus yang udah dijelasin juga di video sebelumnya. Dan ini masih menggunakan prototipe aja. Jadi kalau ke depannya pastinya kalau emang misalnya diimplementasikan, tentunya akan berkontribusi dengan pemerintah, berkolaborasi dengan pemerintah, pihak teknologi, supaya aplikasi ini dapat diterapkan dengan budget yang nantinya akan diberikan oleh pemerintah dengan APBN-nya. Seperti itu. Karena ini masih tema, ya maka ini masih bentuk wacananya dulu aja. Yang pastinya kalau ini direncanakan akan menjadi program yang sangat bagus karena proyek kami itu mengembangkan energi terbarukan yang dapat bermanfaat dan ramah lingkungan. Begitu, Mungkin kalau ada pertanyaan tambahan, tadi kan Anda bilang kalau ini bekerja sama dengan pemerintah. Tapi kalau saya bisa lihat, ini kan akan jadi tren juga di kedepannya, terutama di Amerika dan Eropa, karena saya juga melihat beberapa tren fashion untuk baju dan terutama teknologi yang akan menjadi wearable teknologi. Kalau menurut saya, apakah kalian kemungkinan untuk nanti bekerja sama dengan pihak swasta dan jika bekerja sama dengan pihak swasta akan seperti apa nanti? Oke, baik. Kalau untuk pihak swasta itu misalnya kayak dari produk bajunya ya. Jadi kan kalau kami itu kan fokusnya pada bagian teknologi, perancangan diagram, pembuatan mock-up aplikasi. Sedangkan kami itu lemahnya di bagian desain baju. Jadi untuk desain baju sekiranya kami akan berkolaborasi dengan pihak swasta. Jadi kayak misalnya toko baju apa, nanti mereka yang merancangkan pakaiannya gimana. Jadi gini, konsep kami itu misalnya kita cek dulu di sini ya, di bagian shop tadi. Nah,
ini ada banyak jenis pakaian. Jadi diharapkan pakaian itu dapat cocok, kompatibel dengan jenis pakaian lainnya. Bisa dari jaket, pakaian extension, atau pakaian biasa. Jadi ini tuh kita mengimplementasikan kepada semua jenis pakaian di dalam rencananya. Seperti itu kalau kolaborasi dengan pihak swasta. Kira-kira nih nanti apakah nanti ide ini bakal dilanjutkan menjadi sebuah paten atau bagaimana? Oke, kalau untuk paten nanti lihat seiring berjalannya waktu ya. Jadi kita perlu penelitian lebih lanjut apakah sekiranya ide kami sudah diklaim oleh yang lain. Kalau emang misalnya belum dapat dipatenkan dari segi ide mock-up, perancangan, teknologi informasinya, nanti dari pihak swasta lainnya dalam misalnya baju ya, pihak tekstil, nanti juga bisa mempatenkan dari desain baju, dan itu butuh waktu yang lebih lanjut aja sih. Jadi ya kami juga belum tahu ke depannya seperti apa, cuman kalau implementasi secara patennya seperti itu. Oke, baik. Kalau untuk baju dengan panel surya, sebenarnya di luar negeri sudah ada. Salah satu merek yang saya ikuti itu Tommy Hilfiger. Mereka pernah mengeluarkan jaket dengan panel surya. Tapi untuk konsep Anda, dari mana jaket ini terintegrasi dengan sebuah aplikasi dan juga mungkin bisa dipakai untuk recharge HP di kantong jika HP tersebut mempunyai wireless charging, menurut saya itu ide yang sangat-sangat bagus, dan setahu saya belum ada ide seperti itu atau produk yang ada seperti itu di pasaran. Tetapi seperti saya bilang tadi, jika diaplikasikan dan dikembangkan lebih lanjut lagi, konsep Anda ini bisa menjadi sebuah produk yang bisa memiliki market yang besar dan sangat berpotensi untuk menghasilkan keuntungan jika bekerja sama dengan pihak yang tepat. Mungkin nanti ke depannya jika ada investor yang ingin menginvestasikan uangnya, modal atau menanam modalnya untuk agar konsep ide ini bisa dikembangkan lebih lanjut lagi oleh kalian, apakah Anda akan menerima itu atau bagaimana? Ya baik, bisa aja, tapi ntar lihat lagi perhitungannya seperti apa dari segi keuntungannya pastinya ya bisnisnya. Jadi bisa dibicarakan lebih lanjut. Baik. Dengan tadi juga kalian jawab kalau jika ide ini bagus, mungkin ini akan dipatenkan. Menurut saya jika dipatenkan ini bisa menjadi sebuah landasan bagi Anda untuk bekerja sama dengan pihak swasta ataupun pemerintah. Itu saja kalau dari saya. Berarti ya, kalau sudah saya lihat kalian ini memiliki potensi yang besar ke depannya jika dikembangkan lebih lanjut lagi. Masalah untuk pemilihan material, bahan atau apa, itu nanti bisa dipikirkan lagi saat kalian untuk riset and development selanjutnya. Tapi overall untuk konsep saya sangat setuju, dan juga saya juga pernah beberapa kali berbincang dengan teman-teman saya yang kebetulan juga mereka memiliki ketertarikan dengan ide ini. Mungkin nanti jika kalian sudah memantangkan ide ini lagi dan melakukan research and development lebih awal lagi, mungkin kalian nanti bisa bekerja sama dengan mereka. Baik, terima kasih. Baik, sama-sama Saudara. Izin bertanya. Baik, siapa? Saudara Diki. Ya, silakan. Dari sesi presentasi yang tadi dijelasin kan lu mengenai mockup tuh. Oh ya, mockup yang ini ya. Oke, terus? Bedanya mockup dari aplikasi lu sama aplikasi yang lain tuh apa sih? Oke. Untuk mockup aplikasi lain ya. Ini nih masih sesi saya, jadi saya akan menjelaskannya. Bentar dulu, saya cek dulu yang ini. Oke. Jadi mungkin saya akan bandingkan Balsamiq dengan Figma ya. Jadi kan kelompok sebelumnya itu membuat mockup dengan Figma, dan saya menggunakan Balsamiq ya. Jadi dari sini nanti
Ini merupakan referensi dari website perbedaan antara balsamik dengan Figma. Websitenya ini nanti bisa dibaca dulu perbedaannya apa. Tapi dari secara garis besarnya adalah kalau balsamik ini plusnya dulu ya. Plusnya itu dia itu sangat mudah untuk digunakan. Jadi untuk orang-orang yang emang bukan anak desain atau yang baru pertama kali nyemplung ke daerah bidang perdesainan, balsamik ini sangat rekomendasi karena sangat mudah digunakan. Contoh, saya kasih tunjuk yang seperti ini. Di bagian yang ini bisa dilihat banyak button fitur yang tinggal pasang aja dengan mudah seperti itu. Cuman saya tetap kasih nilai plus juga untuk aplikasi kompetitornya seperti Figma. Nilainya itu dia 9,1, dia tuh sangat populer karena open source dan dia itu dari implementasinya sesuai standar kerja, bisa menampilkan gambar secara real. Kalau balsamik ini kan dia masih kayak kartun gitu ya, mock-up animasinya aja. Jadi masing-masing ada plus minusnya, jadi bisa diatur lagi sesuai kebutuhan. Cuman kalau emang misalnya untuk anak desain yang nantinya mau kerja di bagian UI UX, itu saya menyarankan itu langsung fokusnya ke bagian Figma aja. Kalau bisa ini juga dipelajarin. Cuman kalau misalnya kalian nanti kerjanya di bidang programmer atau product management yang tidak menyinggung UI UX secara mendalam, nanti bisa belajar balsamik terlebih dahulu untuk mendesain tampilan web, mobile, dan lain sebagainya. Paling itu aja sih perbedaannya. Oke, berarti untuk balsamik secara singkatnya ini lebih mudah ya, berarti. Sedangkan untuk Iya. Figma lebih populer dan cocok untuk anak desain dan mengambil UI dan UX. Betul, betul. Karena emang dia sesuai standar kerja sih untuk Figma ya. Karena kalau balsamik ya agak ketinggalan sih. Cuman overall oke lah. Paling gitu. Oke, terima kasih. Sama-sama. Kalau dari saya mungkin ada satu lagi saran. Jika nanti ingin dikembangkan lagi, mengingat dari produk Anda dan juga dengan konsep Anda ini, mungkin sebaiknya Anda nanti bekerja sama, jika ini pihak swasta ya, bekerja sama dengan produsen garment satu, yang kedua juga perusahaan di bidang IT. Tes saya cut dulu nih. Jangan larinya ke sana ya. Kita bicara sistem ya. Kita bicara sistem, Hafiz. Jangan bicara yang lain-lain. Silakan. Baik. Lanjut lagi kalau dia mau tanya. Izin bertanya. Baik, Bakti ya. Ya. Saya mau nanya itu seberapa besar pengaruh dan dampak dari kecelakaan? Oke, saya jawab ya. Tadi pertanyaannya, seberapa pengaruh dampak kecelakaan? Lumayan besar sih, apalagi di malam hari. Terhitung dari jumlah data BPS atau jumlah data kecelakaan yang terus bertambah. Ada juga berita kecelakaan pasukan oranye yang ditabrak pengendara motor sampai meninggal di waktu subuh. Masih gelap buta. Apalagi khusus pengendara yang matanya minus atau silinder sangat membutuhkan pakaian ini ya. Dan satu lagi, penerangan jalan di pedesaan itu masih minim, maka dari itu kami merancang proyek ini. Terima kasih. Ya, jadi saya tambahin dikit ya. Jadi yang jawaban Sarul ini kalau datanya dari BPS ya, ini kita bisa lihat dari pejalan kaki ini banyak jumlah kecelakaan ya. Oleh karena itu kami berkonsentrasi membuat pakaian energi surya demi meminimalisir tingkat kecelakaan yang terjadi. Itu salah satu tujuan proyek kami. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Ada lagi? Izin bertanya nih, Ya, siapa? Riko. Oh, Riko. Kira-kira bisa gak sih proyek ini diganti sama energi lain? Terus sama seberapa besar penerapan energi surya yang ada di Indonesia ini? Oke, saya akan menjawab dari pertanyaan Riko. Jadi gini, sebenarnya bisa aja, namun perlu penelitian lebih lanjut. Sejauh ini juga energi surya yang paling ramah lingkungan, karena kalau misalnya itu juga energi surya yang paling ramah lingkungan diganti batu bara, hitungannya bakal memecahkan solusi, tapi malah muncul permasalahan yang baru. Batu bara ini akan merusak lingkungan juga. Kemudian Indonesia juga masih mengejar ketertinggalan penerapan energi surya dibandingkan dengan negara maju lainnya. Oleh karena itu, tema pakaian surya kami akan untuk mengingatkan kembali bahwa energi surya ini penting.
Oke, baik. Dari data yang dijawab oleh Rolando, saya akan meng-share datanya. Jadi datanya itu dari sini. Pertambangan batu bara banyak merusak lingkungan. Kita udah tahu ya, karena batu bara itu emang menghasilkan energi, tapi berdampak pada kerusakan lingkungan. Yang kedua, dari negara Indonesia ini ya, kan targetnya itu 3,6 di tahun 2025. Tapi kenyataannya masih di posisi 48,79 megawatt di tahun 2021. Maka dari itu Indonesia terus mengejar ketertinggalan dalam mengembangkan energi surya. Dilanjutkan kembali dari popularitas sumber energi surya dibanding negara Eropa. Jadi kita Indonesia itu kan berada di garis khatulistiwa ya. Padahal kita itu dari segi musim panasnya lebih banyak dibanding negeri Eropa yang terdapat 4 musim misalnya. Ada musim gugur, ada musim dingin, yang mana dari segi pencahayaannya kurang ya. Maka dari itu kita tidak boleh kalah dari negara maju karena lokasi kita yang lebih menguntungkan. Kita harus menganalisa SWOT-nya, kita punya peluang yang lebih besar, kita harus mendapatkan kekuatan itu. Oke, dilanjutkan lagi pada misalnya ini. Ini dari Undang-Undang nomor 30 tahun 2007. Yang dimana pemanfaatan energi ini harus dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Jadi peran kami sebagai mahasiswa adalah kami membantu peran pemerintah dalam mengembangkan proyek energi alternatif ini. Yang dilanjutkan kembali pada Jurnal Hukum Program Magister Ilmu Hukum. Di sini kenapa kami konsentrasi sama energi alternatif ini? Karena kita bisa lihat pengusaha pertambangan batu bara ini dikelola oleh swasta. Dampaknya adalah walaupun pemerintah nih ya udah bikin peraturan ini itu untuk membatasi, tapi ada aja tindakan ilegal yang dilakukan oleh pihak swasta yang berdampak pada orang-orang yang tinggal di, contohnya tadi kayak di Kalimantan ya, terkena dampak tercemar dari efek batu bara tersebut. Oleh karena itu, kalau kami mengedepankan proyek alternatif, maka energi batu bara ini bisa diminimalisir dan mengurangi tingkat radiasi dari energi batu bara ini yang ada di daerah Kalimantan itu. Mungkin itu aja singkatnya. Ada lagi? Oh, udah selesai ya berarti ya. Oke, kalau gitu saya tutup ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi terima kasih ya untuk 2 materi ini. Tolong nanti dikumpulkan semuanya. Saya belum lihat di data Anda sampai dengan link Google Drive-nya itu. Video dikumpulkan ya. Ya. Oke, sampai sini aja untuk materi kita. Jangan lupa untuk minggu depan ya. Bapak ada kegiatan lain. Oke, terima kasih semuanya. Sama-sama Bapak. Oke, Bapak izin ya Ya. untuk keluar Zoom ya. Baik, Pak. Ya.